Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Termalasari dari kelas dari I4A NPM 2478210 dengan rekan saya. Saya Anissa Desri Sundari dengan NPM 247822004. Saya juga dari kelas A. Di sini kami akan melaksanakan tugas pada mata kuliah Teknologi Nirkabel, yaitu pada tugas 1. Tugasnya Di sini kita akan melakukan set survei pada lokasi yang ada pada sekitar Polinela. Nah, di sini kami pun melakukan set survei pada gedung GKB kelas 211. Jadi ini adalah penampakan kelas 211. Kosong ya teman-teman. Jadi kita minjem gedung karena ini jam kuliah sih, bukan libur. Mungkin kita akan langsung masuk ke Analisis set surveinya ya. Oke. Oke, baik. Jadi di sini setelah kita melakukan analisis di ruangan GKB 211 ini, kita menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama yaitu pakai WiFi Analyzer dan WiFi Monitor. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini adalah hasilnya dari WiFi Monitor. Untuk apa? Untuk SSID dan akses poinnya. Ini adalah hasilnya, kelihatan kan harusnya? Maaf ya, karena ini tidak bisa kamera belakang. Aduh, bentar. Harusnya kelihatan. Aduh, tapi enggak. Nah, jadi kita sebutin aja. Di sini ada Ayang, ada Polinela 5G, APA, Tulip, dan IoT. Jadi ini bisa Jadi yang disebutkan tadi itu merupakan SSID yang ada di ruangan ini, di ruangan 2.11. Nah, untuk akses point yang ada di ruangan ini itu ada berapa akses pointnya di sini itu yang udah kita dapat. Untuk Polinela dan Polinela 5G itu memiliki keterangan number of access point-nya itu 3 dan 5, yang artinya ada beberapa atau ada lebih dari satu perangkat fisik yang memancarkan nama WiFi atau SSID yang sama untuk memperluas jangkauan di area tersebut. Nah, ini bisa kita lihat lagi ya di sini ini. Ini ada ininya, number of access point. Iya, di sini tuh ada number of access point-nya, guys. Untuk yang Polinela dan Polinela 5G. Dan di sini ada kekuatan sinyalnya juga, dan ketika dia sinyalnya mendekati 0 itu semakin baik. Jadi untuk Ayang di sini tuh minus 38 ini adalah yang paling besar karena yang paling mendekati 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ayang ini adalah WiFi yang terbaik yang bisa digunakan di dalam ruangan ini, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga kita menggunakan WiFi Analyzer ya untuk melihat channel-channel dari WiFi yang ada di ruangan ini. Nah, kalau misalkan untuk channel 1 itu diisi sama WiFi Vivo Y03, Polinela, dan Lemon Cool. Lalu untuk 4 sampai ke 8 itu ada Polinela lagi dan Polinela. Lalu untuk yang ke 9 sampai ke 13 itu diisi dengan nama WiFi Tulip dan Polinela. Di ini dengan kecepatan 2,4 GHz. Jadi kalau 2,4 GHz itu tuh dia tuh cakupannya lebih luas gitu loh. Ya nggak sih? Ya, lebih luas dan tetapi lebih lambat, beda sama yang 5 GHz. Kalau 5 GHz itu dia lebih cepat dan hanya di satu ruangan itu. Nah, ini adalah contohnya yang 5 GHz. Nah, ini menggunakan WiFi Analyzer ya teman-teman, bukan menggunakan WiFi Monitor. Untuk WiFi Monitor kita gunain untuk melihat SSID dan akses point. Nah, di WiFi Analyzer ini kita bisa melihat channel-channelnya yang nggak bertumburan atau bertabrakan, biar WiFi-nya itu nggak mengalami intervensi atau lag gitulah kalau dia mengalami intervensi. Dan di sini kita bisa lihat juga. Nah, di sini untuk Ayang ini dia di minus 30 dan Polinela di minus 5, Polinela 5G antara minus 50, dan di sini ada Polinela juga di minus 90. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, semakin mendekati 0 maka dia semakin baik, seperti itu.
Oke. Lagi tugasnya. Di classroom. Nah, itu. Untuk site survei sih cuman mencakup itu doang ya, kayaknya tugasnya. Sama kita mungkin akan menghitung ruangan ini karena Oh, iya. itu yang akan kita gunakan untuk kita gambar di UI desain itu ya. RSSI. Oh iya, ini LSSI ya, itu yang tadi nggak sih, DBM itu tadi? Bukan. Bentar teman-teman. Iya, LSSI. DBM itu. Oh iya. Iya, LSI tadi udah disampaikan juga, itu yang Ya. kecepatan sinyalnya ya. Iya. Terus Udah sih itu doang. udah. Jadi kita bakal mungkin hitung ruangan ini ya. Iya. Nah, untuk penjelasan dari site survey mungkin segitu aja yang kita dapetin dari ruangan JKB 211 ini. Ya. Kita bakal hitung ini ya. Dari Mungkin kita akan pintu. lantai. Iya, dari pintu sana kita hitung sampai ya ketemu pintu lagi lah Oke. dalam meter. Udah berarti dulu nanti kita hasil hitungnya dari mana jadi. Oke, kita cut Kita dulu jeda ya. dulu ya. Nanti kita akan bilangin lagi hasil dari kita ngitung ruangan ini. Ruangan ini. Oke. See you. Tunggu ya. Oke, jadi tadi Anissa Desti sudah ngitung dari ujung ke ujung berapa Des? Jadi setelah kita menghitung ubin untuk ke ubin yang ke sana itu ada 14 ubin. Ya. Lalu untuk yang ke sana, yang memanjang ke sana itu ada 19 ubin. Berarti mungkin itu nanti akan kita akan Simulasikan di UI. UI-nya 14 dikali 19. Oke. Nah, Oke, jadi di sini kita lanjut pada ruangan yang kedua, yaitu pada SFS 2.9. Nah, untuk hasil dari WiFi konektornya, monitor. mohon maaf, monitornya WiFi itu monitor di sini itu kita dapat ini. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Coba nggak kelihatan dong. Kita bacain aja ya. Nah, untuk WiFi monitornya di sini itu untuk SSID-nya ada 6C, 63, F8, 9C, 80, D5. Itu satu ya. lalu ada ayam, Ada 6C, 63, F8, 9C, 93, 4D. lalu ada Polinella, Vanilla 5G, lalu ada Polinella 5G lagi, lalu ada IoT, ada Infinix Note 40. Redmi 13C dan View. Nah, untuk akses poinnya Untuk akses poinnya di sini pada IoT. ya, pada IoT di sini ada 3 akses poin di WiFi ini ya, di SSID IoT. Dan di sini juga untuk kecepatan sinyalnya yang paling baik ini ada pada yang SSID-nya 6C, 63, F8, 9C, 80, D5 dengan RSSI-nya ini minus 46. Seperti Lalu itu. untuk pada WiFi analyzer Pada WiFi ini yang bukan ya? iya itu. Ini ya. Nah, untuk yang WiFi analyzer pada 2,4 GHz ini ada banyak banget, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ada yang tumburan kayaknya itu. Tuh ya. Nah, di sini ada channel 1 sampai 3. Ini ada Redmi 14C IoT, lalu ada 6C, 63, F8, 9C, 56, E9 dan ada Polinella. Untuk WiFi untuk channel 4 ke channel 8 itu ada IoT dan Apa? apa detem
Dia nggak jelas gitu ya nama wifi-nya. Iya. Nah, kalau 5 ke 9 itu ada Redmi Note 12. Nah, itu di sini tumbur-tumburan ya, dia tumpuk-tumpukan. Nah, ini di sini lagi ada 6 ke 12 itu ada yang Susah teman-teman namanya karena dia tumpuk-tumpukan gitu. tumpuk-tumpukan. Dan ini nggak bisa di tap juga kalau Nah, ini aplikasi yang biasanya ini menyebabkan intervensi. Iya, menyebabkan intervensi. Jadi Atau dia channelnya bertabrakan. Dan di sini untuk channel 9 sampai 13 ini ada 6C, 63, F8, 9C, 93D. IoT. Lalu ada IoT, ada Polinella, ada Ayang, dan ada 6C, 63, F8, 9C, 80, D5. Dan di sini ada pada channel 11 sampai 14 juga, yaitu ada Infinix Note 40 dan ini ada Redmi 13C. Ini pada 2,4 GHz dan yang 5 GHz itu ada Polinella 5G dengan apa ini namanya? DBM ya. Iya, dengan DBM. DBM-nya minus 80 Dan di sini. itu berarti sangat kencang. Ya, lumayan kencang. Dan untuk ini yang mana ya? Itu yang tadi. Bukan. Ini ya. Kalau yang di sini yang paling kenceng ini ada Ayang. Karena dia mendekati minus 0, mendekati 0, yaitu Ayang ini ada di rentang minus 50 sampai minus 40. Itu ya. Nah, itu mungkin yang untuk di ruangan 2.9 di SFS. Tadi kan kita di GKB 2.11. Mungkin kita akan survei tempat lagi. Mungkin kita cukupkan aja ya. Iya, kita 2 tempat ya. Biar kita belum menghitung luas ruangan ini, teman-teman. Mungkin metodenya sama. Dan ukurannya mungkin nggak jauh beda ya sama ruangan GKB karena semuanya sama. Ya, tapi kita coba itu ulang. Oke. Tunggu ya. Jadi udah kita hitung untuk ubin ya. Untuk Ubinnya ukuran itu ke sana itu ada 14 ubin dan belakang sana ada itu 19. dan ukurannya sama kayak GKB jadi 11. ya ukurannya sama untuk ruangan ini dan ruangan yang kita survei tadi. Jadi mungkin memudahkan kita juga untuk didesain UI-nya nanti. Jadi kita kayak nggak kerja 2 kali gitu untuk menghitung ukuran ruangannya lagi. Oke, mungkin segitu saja untuk ruangan GKB 2.9 kita. SFS, maaf ya. Maaf, SFS 2.9. Ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.